Halo, teman-teman ceritaku yang aku cintai. Selamat datang kembali di channel Biang Gosip. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik itu tombol like dan subscribe-nya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk diramaikan kolom komentarnya, coba tulis nama kalian, dari mana saja asal kota teman-teman semua. Izinkan Biang Gosip ingin menyapa teman-teman sekalian di seluruh tanah air. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Ada yang bilang, waktu adalah obat terbaik buat kesedihan. Tapi kadang, waktu juga yang bikin kita lupa siapa yang benar-benar peduli sama kita. Karin belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan. 2 tahun lalu, ibunya meninggal karena kanker. Karin yang waktu itu baru 17 tahun, kelas 12 SMA, merasain dunianya runtuh. Tapi dia masih punya ayahnya. Papa Bambang yang kuat, yang selalu bilang, kita berdua akan baik-baik aja, Rin. Kita akan lewatin ini bareng. Dan mereka lewatin. Setahun pertama memang berat. Papa sering murung, Karin juga. Tapi mereka saling dukung. Makan bareng, ngobrol bareng, ingat mama bareng. Tapi tahun kedua, semuanya berubah. Papa ketemu Bella. Wanita cantik, 28 tahun, senyumnya manis, penampilannya selalu rapi. Awalnya Karin senang. Senang ngeliat papa mulai senyum lagi. Senang ngeliat papa nggak murung lagi. Rin, papa kenalan sama temen kantor. Namanya Bella. Papa mau kamu ketemu dia. Karin ingat pertemuan pertama mereka. Di kafe daerah Senopati. Bella datang dengan gaun pink muda, rambut dikuncir kuda, riasan sempurna. Dia langsung berdiri pas lihat Karin, senyum lebar, peluk Karin kayak udah kenal lama. Karin. Akhirnya ketemu. Papa cerita banyak tentang kamu. Kamu cantik banget, nak. Waktu itu Karin suka. Bella ramah, perhatian, bahkan nanya-nanya soal kuliah Karin, cita-cita Karin jadi dokter, hobi Karin. Tapi sekarang, 6 bulan setelah Bella resmi jadi istri papa, Karin baru sadar. Semua itu sandiwara. Pagi ini, Karin bangun jam 6 kayak biasa. Dia kuliah kedokteran semester 3, jadwal padat. Tapi pas dia turun ke dapur, dia lihat sesuatu yang bikin dadanya sesak. Foto mama yang biasanya dipasang di dinding ruang tamu hilang. Karin langsung cari. Dia cek ruang tamu, cek ruang keluarga. Semua foto mama hilang. Semua. Bella, Karin manggil istri barunya yang lagi nyeduh kopi di dapur. Foto-foto mama kemana? Bella noleh, senyum manis kayak biasa. Oh itu? Aku simpen di gudang, nak. Biar rumah nggak terlalu banyak barang lama. Barang lama? Karin ngerasain tangannya mengepal. Itu foto mama. Bukan barang. Iya. Maksud tante bukan gitu. Bella tetap senyum, tapi matanya dingin. Maksud tante, rumah ini perlu suasana baru. Masa iya masih dipenuhi masa lalu? Papa juga udah pindah haluan, Rin. Kamu juga harus. Karin mau ngomong lagi, tapi papa masuk ke dapur, udah rapi pakai kemeja, siap berangkat kerja. Pagi, sayang, sapa papa sambil cium kening Bella. Terus noleh ke Karin. Pagi, Rin. Udah sarapan? Karin ngeliat papa. Papa yang dulu selalu perhatian sama Karin, sekarang pandangannya lebih sering ke Bella. Pak, kata Karin pelan. Foto-foto mama dibuang.
Bukan dibuang, nak, potong Bella cepat. Disimpan. Supaya rumah lebih segar. Papa setuju kok, kan, sayang? Papa diam sebentar. Terus dia senyum lemah. Iya, Rin. Mungkin emang lebih baik. Kita harus mulai hidup baru. Karin ngerasain kayak ada yang nutup tenggorokannya. Papa. Papa bener-bener ngomong gitu? Tapi. Udah, Rin. Nggak usah dibahas lagi. Papa harus berangkat. Kamu juga kuliah kan? Jangan telat. Papa ambil tas kerjanya, cium pipi Bella lagi, terus keluar. Karin berdiri sendirian di dapur, sementara Bella dengan santainya nyeruput kopi sambil buka ponsel. Itu baru awal. Minggu berikutnya, Karin pulang kuliah sore. Pas masuk kamar, dia kaget. Kamarnya beda. Spray yang dulu warna pink kesukaan Karin, sekarang diganti jadi putih polos. Gorden yang dulu ada gambar bunga-bunga, sekarang jadi abu-abu solid. Bahkan boneka-boneka koleksi Karin yang dipajang di rak hilang. Karin langsung turun, cari Bella. Dia nemuin Bella lagi senam yoga di ruang tamu. Bella, kamar aku kenapa? Karin berusaha nahan marah. Bella berhenti, ambil handuk, lap keringat. Oh itu? Tante ubah sedikit. Biar lebih dewasa. Kamu kan udah 19 tahun, nak. Masa masih pakai spray pink sama boneka? Kekanakan. Itu barang-barang aku. Kenapa Bella berani? Tenang, tenang. Bonekanya tante sumbang ke panti asuhan. Daripada nganggur. Kan kamu juga udah nggak main boneka lagi. Karin ngerasain matanya panas. Boneka-boneka itu hadiah dari Mama. Satu-satunya yang masih tersisa dari Mama. Bella nggak boleh gitu. Itu. Karin. Suara Papa dari belakang. Dia baru pulang kerja. Ada apa sih ribut-ribut? Pak, Bella buang barang-barang aku. Boneka dari Mama juga. Papa ngeliat ke Bella. Bella langsung pasang muka sedih, mata berkaca-kaca. Sayang, aku cuma mau bantu Karin pindah ke tahap dewasa. Aku nggak bermaksud jahat. Tapi kalau Karin ngerasa nggak nyaman, maafin tante ya, nak. Suara Bella gemetar, seolah-olah dia yang korban. Dan Papa. Papa percaya. Rin, Bella cuma mau yang terbaik buat kamu. Jangan terlalu peka. Terlalu peka? Karin gak percaya. Papa, itu barang dari Mama. Karin. Papa naik nada. Mama udah meninggal 2 tahun lalu. Kamu gak bisa terus hidup di masa lalu. Bella udah jadi bagian dari keluarga kita sekarang. Kamu harus hormati dia. Karin terdiam. Dadanya sesak. Tenggorokannya tercekik. Papa milih Bella. Tanpa ngomong apa-apa lagi, Karin balik ke kamar. Dia kunci pintu, duduk di kasur yang sekarang gak terasa kayak kamarnya lagi, dan nangis. Tapi di tengah tangisannya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tadinya nggak pernah ada di hati Karin yang lembut. Kecurigaan. Bella terlalu manis. Terlalu sempurna. Terlalu palsu. Karin ambil laptop, buka peramban internet, mulai mencari tentang Bella. Nama lengkapnya, Bella Anastasia. Umur 28 tahun. Kerja di perusahaan Papa sebagai staf administrasi. Karin telusuri media sosialnya.
Instagram Bella penuh foto-foto mewah. Di kafe-kafe mahal, di hotel-hotel bagus, di pusat perbelanjaan bermerek. Tapi, tunggu. Foto-foto ini kebanyakan diunggah sebelum Bella nikah sama papa. Karin perbesar salah satu foto. Bella lagi di hotel, di kolam renang, berduaan sama seorang cowok. Cowok itu. Karin perbesar lebih dekat. Cowok yang agak kenal. Dia pernah lihat cowok ini. Karin buka foto-foto lain. Di beberapa foto, cowok yang sama muncul lagi. Terus Karin baca komentar. Ada yang nulis, "Kalian cocok banget." Andre_Kusuma Bella Anastasia. Andre Kusuma. Karin cari nama itu. Dan pas nemu, jantungnya langsung deg-degan. Andre Kusuma. 30 tahun. Rekan bisnis papa di perusahaan konstruksi. Tunggu. Rekan bisnis papa? Karin cek lebih dalam. Ternyata Andre itu salah satu pemegang saham di perusahaan papa. Mereka udah kerja bareng 5 tahun. Berarti, Bella kenal Andre sebelum kenal papa. Dan mereka pacaran? Karin tangkap layar semua foto itu. Simpan di folder khusus di laptop. Besoknya, Karin mulai lebih perhatiin Bella. Cara Bella ngomong, cara Bella gerak, cara Bella berinteraksi sama papa. Dan Karin mulai sadar hal-hal kecil yang aneh. Pertama, Bella selalu ngecek ponsel. Bahkan pas lagi makan bareng. Dia senyum-senyum sendiri baca pesan, tapi langsung hapus pesan itu pas papa noleh. Kedua, Bella sering keluar siang-siang dengan alasan mau ke salon atau mau ketemu teman. Tapi dia keluar berjam-jam. Bahkan sampai sore. Ketiga, Bella mulai sering bahas soal uang. Sayang, aku lihat apartemen bagus nih. Mau nggak kita beli? Buat investasi. Atau, sayang, tabungan kamu udah berapa sih? Mungkin bisa dialihkan ke saham yang lebih untung. Dan papa. Papa selalu nurut. Satu hari, Karin pulang lebih cepat dari kuliah karena dosennya sakit. Pas masuk rumah, dia dengar suara Bella lagi telepon. Suaranya lembut, manja, nggak kayak biasanya. Karin diam-diam deketin ruang tamu. Iya, sayang. Aku kangen juga. Iya, nanti malam aku coba. Paling papa tidur duluan. Iya. Aku juga sayang kamu. Karin ngintip dari balik pintu. Bella lagi video call. Dan di layar ponsel cowok yang sama. Andre. Jantung Karin berdegup kencang. Bella selingkuh? Karin cepet-cepet balik ke kamar, ambil ponsel, buka aplikasi perekam suara. Besok-besok, dia harus rekam. Dia harus kumpulin bukti. Karena sekarang Karin udah yakin. Bella bukan istri yang baik. Bella punya rencana lain. Dan Karin harus cari tahu. Sebelum terlambat. Malam itu, Karin gak bisa tidur. Dia telusuri lagi semua foto Bella dan Andre. Dia baca komentar-komentar lama. Beberapa teman mereka nulis, "Kalian kapan nikah?" Atau "pasangan idola banget." Berarti mereka emang pacaran serius. Terus kenapa tiba-tiba Bella nikah sama papa? Uang. Jawaban itu langsung muncul di kepala Karin. Papa pengusaha sukses. Punya perusahaan konstruksi besar. Punya rumah mewah, mobil mewah, tabungan ratusan miliar. Sementara Andre, dia cuma rekan kecil. Punya saham dikit. Bella milih papa karena uang.
Karin ngerasain dadanya panas. Tapi dia nggak bisa langsung nuduh. Dia butuh bukti. Bukti yang kuat. Besoknya, Karin mulai misi pengumpulan bukti. Dia pasang aplikasi kamera pengintai di ponsel lama yang nggak kepake. Taruh di rak buku ruang tamu, nyamar kayak hiasan. Dari situ dia bisa pantau ruang tamu sepanjang waktu. Dia juga mulai nyatet jadwal Bella. Kapan Bella keluar, berapa lama, alasannya apa. 2 minggu kemudian, Karin udah punya pola. Setiap Selasa dan Jumat, Bella keluar jam 2 siang, pulang jam 6 sore. Alasannya, ke salon atau spa. Tapi Karin cek di rekaman kamera pengintai. Bella nggak pernah balik dengan rambut baru atau kuku baru. Dia balik dengan riasan yang agak luntur, baju yang agak kusut. Dan yang paling mencurigakan, cincin kawinnya sering dipindah ke tangan kanan pas dia keluar. Balik rumah baru dipindah lagi ke tangan kiri. Karin yakin Bella ketemu Andre. Sekarang Karin cuma perlu satu hal, bukti foto atau video. Dan Karin udah punya rencana buat dapetin itu. Karin duduk di kamar, menatap layar laptop dengan serius. Di depannya ada catatan yang dia bikin sendiri, berisi jadwal keluar masuk Bella selama 2 minggu terakhir. Setiap Selasa dan Jumat. Jam 2 siang sampai jam 6 sore. Sama terus. Sekarang Selasa lagi. Dan Karin udah punya rencana. Pagi itu, Karin pura-pura berangkat kuliah kayak biasa. Tapi dia nggak ke kampus. Dia ke kafe dekat rumah, duduk di pojok, laptop terbuka, pura-pura ngerjain tugas. Padahal matanya nggak lepas dari aplikasi kamera pengintai di ponselnya. Aplikasi yang terhubung ke kamera tersembunyi di ruang tamu. Jam 1.45 siang, Bella muncul di layar. Dia turun tangga dengan gaun merah, riasan tebal, rambut dikuncir tinggi. Dia ambil tas kecil, cek ponsel, terus keluar rumah. Karin langsung bereaksi. Dia tutup laptop, bayar kopi, terus keluar kafe. Dia naik motor kesayangannya, motor sport kecil hadiah dari mama dulu, terus nyalain mesin. Dari jauh, Karin lihat mobil Bella keluar dari garasi. Mercy putih yang papa beliin sebulan lalu. Karin ikutin dari jarak aman. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Bella belok ke jalan tol arah Kebayoran. Karin ikutin. Belok lagi ke daerah Kemang. Karin tetap ikutin. Sampai akhirnya, mobil Bella masuk ke parkiran sebuah hotel. Hotel Bintang 5. Ge Hermitage. Jantung Karin berdegup kencang. Hotel. Karin parkir motornya di area umum, jauh dari mobil Bella. Dia ambil ponsel, aktifin mode video, terus jalan masuk ke lobi hotel. Dari jauh, Karin lihat Bella lagi ngobrol sama petugas resepsionis. Bella ngasih kartu kredit, dapat kartu kunci kamar, terus jalan ke lift. Karin tunggu sampai Bella masuk lift, terus dia deketin petugas resepsionis. Permisi, kata Karin sambil senyum ramah. Tadi tante saya yang pakai gaun merah masuk. Dia nginep di kamar berapa ya? Saya mau kasih kejutan. Petugas resepsionis itu senyum. Maaf, Mbak. Kami nggak bisa kasih informasi tamu. Peraturan privasi. Oh. Karin pura-pura kecewa. Oke deh. Makasih. Karin keluar hotel, tapi dia nggak pulang. Dia tunggu di kafe seberang hotel, duduk di dekat jendela yang ngadep ke pintu masuk hotel. Dia pesan kopi dingin, tapi nggak diminum.
Matanya nggak lepas dari pintu hotel. 1 jam kemudian, ada mobil BMW hitam parkir di depan hotel. Keluar seorang cowok. Umur 30-an. Tinggi, kurus, rambut rapi ke samping. Karin perbesar kamera ponselnya. Andre. Cowok yang sama di foto-foto Instagram Bella. Karin langsung foto. Jeprek. 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 Andre masuk hotel dengan santai, kayak udah biasa. Karin tunggu beberapa menit, terus dia masuk lagi ke lobi. Kali ini dia nggak tanya petugas resepsionis. Dia duduk di sofa lobi, pura-pura main ponsel, tapi sebenarnya lagi perhatiin lift. Andre keluar dari lift setelah 10 menit. Dan pas dia keluar, dia nggak sendirian. Bella jalan di sebelahnya. Mereka nggak pegang tangan, terlalu jelas, tapi jarak mereka deket banget. Andre bisik sesuatu ke telinga Bella. Bella ketawa sambil pukul lengan Andre main-main. Karin rekam semuanya. Tangannya gemetar, tapi dia tahan. Mereka duduk di restoran hotel. Karin ikutin dari jarak jauh, duduk di meja lain, sembunyi di balik daftar makanan. Bella dan Andre pesan makan siang. Mereka ngobrol, ketawa, sesekali Bella pegang tangan Andre di atas meja. Mesra banget. Karin foto lagi. Video lagi. Semua dia rekam. Setelah makan, mereka balik ke lift. Karin gak ikut ke atas, terlalu berisiko. Tapi dia udah dapet cukup. Bella dan Andre di hotel. Bareng. Mesra. Karin keluar hotel, naik motor, tangan masih gemetar karena deg-degan. Dia langsung pulang, masuk kamar, unduh semua foto dan video ke laptop. Cadangkan ke penyimpanan awan. Bukti pertama, selesai. Tapi Karin tahu ini belum cukup. Dia butuh lebih. Dia butuh bukti mereka ngerencanain sesuatu. Minggu berikutnya, Karin mulai tahap 2, sadap percakapan. Karin beli alat perekam suara mini dari toko daring. Ukurannya kecil, sebesar kotak korek api, bisa rekam sampai 48 jam tanpa berhenti. Karin pasang alat itu di bawah tempat duduk mobil Bella. Pas Bella lagi mandi pagi, Karin turun ke garasi, buka pintu mobil Bella dengan kunci cadangan yang dia bikin diam-diam, pasang alat perekam di bawah tempat duduk, terus kunci lagi. Sempurna. 3 hari kemudian, Karin ambil lagi alat perekam itu. Pas Bella lagi keluar rumah, terus dia dengerin rekamannya. Sebagian besar cuma suara musik radio, Bella nyanyi-nyanyi sendiri, atau telepon sama temen-temennya yang ngomongin hal-hal nggak penting. Tapi ada satu rekaman yang bikin Karin langsung berhenti napas. Percakapan Bella sama Andre. Di mobil. Mereka kayaknya habis ketemu di luar, terus Andre numpang di mobil Bella sebentar sebelum balik ke mobilnya sendiri. Sayang, aku udah ngomong sama pengacara. Suara Andre terdengar jelas. Dia bilang, kalau Papa Bambang tanda tangan dokumen pindah saham, prosesnya gampang. Cuma butuh notaris. Iya, tapi gimana caranya Papa mau tanda tangan? Suara Bella terdengar frustasi. Dia kan nggak bodoh. Dia nggak akan asal tanda tangan pindah saham ke nama aku. Makanya kamu harus pintar. Bilang aja itu dokumen investasi baru. Atau dokumen pelindung harta buat masa depan Karin. Papa pasti percaya kamu. Terus kalau udah di nama aku? Ya udah. Kita tunggu waktu yang tepat. Paling cepat setahun. Terus kita jalankan rencana B. Rencana B. Bella terdengar ragu. Kamu serius mau itu? Sayang,
Kalau kita nggak serius, kita nggak akan dapat apa-apa. Papa Bambang punya harta miliaran. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya. Kalau kita cuma diam, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ikutin rencana, kita bisa dapat semua. Tapi itu bahaya. Semua yang berharga itu butuh risiko. Percaya aku. Aku udah atur semuanya. Kamu tinggal jalanin peran kamu sebagai istri yang baik. Istri yang penuh kasih. Terus pelan-pelan pindahin harta ke nama kamu. Sisanya biar aku yang urus. Rekaman berhenti. Karin merinding. Rencana B? Jalankan? Bahaya? Mereka mau ngapain sama papa? Karin putar ulang rekaman itu. Dengerin lagi. Dan lagi. Sampai dia hafal setiap kata. Mereka merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan pindah harta. Sesuatu yang bahaya. Karin langsung simpan rekaman itu, bikin salinan di 3 tempat berbeda. Laptop, penyimpanan awan, dan cakram penyimpan yang dia sembunyiin di kamar. Sekarang Karin punya 2 bukti besar. 1, Bella selingkuh dengan Andre, foto dan video di hotel. 2, Bella dan Andre merencanakan sesuatu yang melibatkan harta papa, rekaman suara. Tapi Karin masih belum tahu rencana B itu apa. Dan dia harus cari tahu. Karin mulai lebih waspada. Dia perhatiin setiap gerak-gerik Bella di rumah. Dia cek dokumen-dokumen papa yang biasanya ditaruh di ruang kerja. Dan suatu hari, Karin nemu sesuatu yang bikin dia kaget. Di meja kerja papa, ada map coklat. Di dalamnya ada dokumen perjanjian pindah saham. Dari nama Papa Bambang ke nama Bella Anastasia. 30% saham perusahaan. Dokumen itu udah disiapkan. Tinggal tanda tangan papa. Karin foto dokumen itu dengan tangan gemetar. Bella udah mulai jalankan rencananya. Pelan-pelan. Teratur. Karin harus cepat. Sebelum papa tanda tangan dokumen itu. Sebelum semuanya terlambat. Karin ambil ponsel, buka kontak temen SMA-nya yang sekarang kuliah hukum. Namanya Dimas. Anak yang pintar, dipercaya, dan pernah bilang kalau keluarganya punya kenalan pengacara. Karin kirim pesan ke Dimas. Dim, aku butuh bantuan. Mendesak. Bisa ketemu? Dimas bales cepat. Bisa. Kenapa? Ada masalah? Iya. Masalah besar. Aku jelasin nanti. Bisa ketemu besok. Oke. Jam 3 di kafe deket kampus lo. Gue tunggu. Karin taruh ponselnya. Dia ngerasain sedikit lega. Setidaknya sekarang dia nggak sendirian lagi. Besok dia bakal cerita ke Dimas. Tunjukin semua bukti. Minta saran. Dan dia harus bikin rencana. Rencana buat melawan Bella dan Andre. Sebelum papa jadi korban. Sebelum keluarganya hancur. Malam itu, Karin nggak bisa tidur lagi. Dia terus mikirin rencana B yang disebutin Andre. Rencana yang bahaya. Apa maksudnya? Kecelakaan? Pembunuhan? Karin ngerasain tubuhnya merinding. Nggak mungkin sejauh itu kan? Tapi suara Andre di rekaman itu serius banget. Dingin. Penuh perhitungan. Karin harus waspada. Dan dia harus lindungi papa. Dengan cara apapun. Kafe kampus sore itu ramai.
Mahasiswa lalu lalang, bawa laptop, buku, atau cuma ngobrol santai. Tapi Karin duduk di pojok, sendirian, wajahnya serius. Dimas datang tepat jam 3. Dia langsung duduk di depan Karin, langsung melihat wajah Karin yang pucat. "Lo baik-baik aja, Rin?" tanya Dimas khawatir. Karin geleng pelan. "Nggak, Dim. Aku nggak baik-baik aja." Karin keluarin laptop dari tas, buka berkas-berkas yang udah dia siapkan. Foto Bella dan Andre di hotel. Rekaman suara percakapan mereka di mobil. Foto dokumen pindah saham. Dimas dengerin semuanya dengan serius. Mukanya yang tadinya santai, sekarang jadi tegang. "Gila," bisik Dimas setelah Karin selesai cerita. Ini serius banget, Rin." "Aku tahu," kata Karin, suaranya bergetar. "Makanya aku minta bantuan lo. Aku bingung harus ngapain." Dimas mikir sebentar. "Oke. Pertama, lo udah kumpulin bukti yang bagus. Foto, video, rekaman suara. Ini kuat. Kedua, soal dokumen pindah saham itu, lo harus cegah papa lo tanda tangan. Apapun caranya. Tapi gimana? Kalau aku bilang langsung, papa nggak akan percaya. Papa terlalu percaya sama Bella. Makanya lo nggak bisa langsung terang-terangan. Lo harus cerdas." Dimas buka laptop dia, mulai ngetik sesuatu. "Gue punya temen, namanya Raka. Dia anak hukum, magang di kantor pengacara besar. Bapaknya pengacara senior. Gue bisa minta bantuan dia buat kasih nasihat hukum ke lo." Serius. Dan satu lagi. Dimas ngeluarin ponselnya. "Lo bilang di rekaman, mereka nyebut rencana B yang bahaya. Gue rasa, lo harus cari tahu rencana B itu apa. Dan gue ada ide." Karin melihat Dimas penuh harap. "Ide apa?" "Penyelidik swasta." Karin mengerjak. "Kayak detektif." "Iya. Penyelidik swasta yang profesional. Mereka bisa ikutin Bella dan Andre secara profesional, rekam semua pergerakan mereka, bahkan mungkin dapetin info lebih detail soal rencana mereka. Gue kenal satu penyelidik, namanya Pak Hardi. Dia pernah bantu sepupu gue yang kasus perceraian. Mahal nggak?" "Lumayan. Sekitar 15-20 juta buat penyelidikan penuh sebulan. Tapi sepadan kalau lo dapetin bukti lengkap." Karin mikir. Dia punya tabungan sekitar 25 juta. Uang hasil kerja sambilan dia jadi pengajar privat dan uang saku dari papa yang dia kumpulin selama 2 tahun. "Oke," kata Karin tegas. "Hubungin penyelidiknya. Aku mau bayar." "Lo yakin?" "Yakin. Ini soal papa. Aku nggak bisa diam." Dimas ngangguk hormat. "Oke. Gue hubungin sekarang." Seminggu kemudian, Karin ketemu Pak Hardi. Pria paruh baya, ramah, tapi profesional. Mereka ketemu di kantornya yang sederhana di daerah Cikini. "Karin, saya udah dengerin dari Dimas. Saya udah lihat bukti-bukti yang kamu kumpulin," kata Pak Hardi sambil membuka laptop. "Bagus. Kamu teliti. Tapi kamu benar, kamu butuh lebih. Terutama soal rencana B ini. Pak Hardi bisa bantu?" "Bisa. Saya akan tugaskan 2 orang tim saya buat ikutin Bella dan Andre selama sebulan penuh. Foto, video, rekam percakapan kalau memungkinkan.
Kita akan dapat semuanya. Berapa lama prosesnya? Sebulan. Paling lama. Kalau mereka emang lagi rencanain sesuatu yang besar, biasanya dalam sebulan pasti ada pergerakan. Karin setuju. Dia bayar uang muka 10 juta di tempat, sisanya nanti setelah penyelidikan selesai. Dan mulai hari itu, Pak Hardi dan timnya mulai bekerja. Karin tetap jalan seperti biasa. Kuliah, pulang, belajar. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Di depan Bella, dia tetap jadi anak tiri yang pendiam, nggak banyak ngomong. Tapi di belakang, dia dan tim Pak Hardi bekerja. 2 minggu kemudian, Pak Hardi telpon Karin. Karin, kita dapat sesuatu besar. Lo harus ke kantor gue sekarang. Karin langsung bolos kelas, naik motor, meluncur ke kantor Pak Hardi. Di kantor, Pak Hardi udah nunggu dengan laptopnya terbuka. Di layar ada beberapa foto dan video. Ini, kata Pak Hardi sambil nunjuk layar. Kemarin, Bella dan Andre ketemu di sebuah kafe di Kelapa Gading. Mereka ngobrol sekitar 2 jam. Tim saya berhasil pasang alat penyadap di meja sebelah mereka. Dan kita dapetin ini. Pak Hardi putar suara. Suara Bella terdengar jelas. Aku udah coba bujuk papa buat tanda tangan dokumen pindah saham. Tapi dia bilang dia mau konsultasi sama pengacara dulu. Dia mulai curiga. Sial, suara Andre. Kita harus cepat. Kalau dia sampai konsultasi pengacara, rencana kita bisa ketahuan. Terus gimana? Kita percepat rencana B. Aku udah kontak orang. Orang? Orang yang mana? Orang yang bisa atur kecelakaan. Kecelakaan yang kelihatan wajar. Rem blong. Mobil nyungsep ke jurang. Nggak akan ada yang curiga. Karin ngerasain darahnya beku. Kecelakaan. Rem blong. Nyungsep ke jurang. Mereka mau bunuh papa. Tapi, itu bahaya banget, Dre. Suara Bella terdengar ragu. Sayang, dengerin aku. Kalau papa mati karena kecelakaan, lo jadi janda. Lo dapat semua harta warisan dia sebagai istri sah. Rumah, perusahaan, tabungan, semuanya. Kita bagi 2. Masing-masing dapat miliaran. Kita bisa hidup mewah selamanya. Tapi anaknya? Karin. Karin cuma dapat sebagian kecil. Dia masih anak-anak. Lo yang istri, lo yang dapat porsi besar. Lagian, setelah papa mati, lo bisa atur pembagian warisan sesuka lo. Karin gak akan ngerti hukum waris. Kapan kita jalankan? Minggu depan. Orang itu udah siap. Dia akan utak-atik rem mobil papa pas papa parkir di kantor. Hari Jumat, papa biasa pulang lewat jalan Puncakan? Jalannya berliku. Pas rem nggak berfungsi di tikungan. Papa akan nyungsep. Kecelakaan tunggal. Nggak ada yang akan curiga. Rekaman berhenti. Karin nggak bisa napas. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Karin, Pak Hardi pegang bahu Karin. Tenangin diri. Kita masih punya waktu. Hari ini Rabu. Masih ada 2 hari sebelum Jumat. Kita harus lapor polisi, kata Karin panik. Belum. Kalau lo lapor sekarang dengan bukti ini, polisi akan selidiki. Tapi Bella dan Andre bisa kabur. Atau mereka bisa bilang itu cuma obrolan iseng, nggak serius.
Kita butuh mereka tertangkap basah. Kita butuh bukti mereka benar-benar jalankan rencana. Tapi Papa bisa mati. Nggak akan. Kita akan cegah. Tapi dengan cara yang cerdas. Pak Hardi buka laptop lagi. Ini rencana kita. Besok, Kamis, tim saya akan pasang kamera tersembunyi di parkiran kantor Papa. Kalau orang suruhan Andre beneran datang dan utak-atik mobil Papa, kita rekam semuanya. Terus kita langsung lapor polisi dengan bukti video. Ditambah lagi, kita akan atur supaya Papa nggak pakai mobil itu hari Jumat. Kita akan bilang mobilnya lagi rusak, harus diperbaiki. Gimana caranya? Lo bilang ke Papa, lo dengar suara aneh dari mesin mobilnya. Lo khawatir. Minta Papa cek ke bengkel dulu sebelum dipakai. Papa pasti nurut. Karin mikir cepat. Oke, aku bisa lakuin itu. Bagus. Terus, satu lagi. Gue rasa lo harus mulai ngumpulin saksi. Orang-orang yang bisa bersaksi di pengadilan nanti. Teman-teman Papa, rekan kerja, siapa aja yang kenal Bella dan Andre. Aku punya teman Papa. Om Dharma. Rekan lama Papa. Dia nggak suka Bella dari awal. Dia pernah bilang ke aku, Karin, nak, ibu barumu itu, ada yang aneh. Tapi Papa kamu terlalu jatuh cinta buat sadar. Bagus. Hubungi Om Dharma. Ceritakan semuanya. Minta dia jadi saksi. Karin ngangguk. Otaknya sekarang kerja cepat. Dia mulai bikin daftar. Siapa aja yang bisa jadi saksi, apa aja bukti yang dia punya, gimana cara bongkar Bella dan Andre dengan paling maksimal. Malamnya, Karin pulang ke rumah dengan hati berdebar. Bella lagi masak di dapur, Papa lagi nonton TV di ruang keluarga. Karin dekatin Papa. Pak, kata Karin pelan. Tadi pagi aku dengar suara aneh dari mobil Papa. Kayak mesin yang gak stabil. Papa mungkin harus cek ke bengkel besok. Papa noleh. Suara aneh? Serius? Iya, Pak. Aku khawatir. Takutnya ada yang rusak. Papa mikir sebentar. Oke. Besok Papa bawa ke bengkel langganan. Makasih udah ngingetin, Rin. Karin senyum paksa. Sama-sama, Pak. Karin balik ke kamar, tutup pintu, terus dia nangis. Nangis lega, nangis takut, nangis marah. Bella dan Andre mau bunuh Papa. Papa yang baik. Papa yang cuma pengen bahagia lagi setelah Mama meninggal. Dan sekarang, Papa hampir jadi korban. Tapi Karin gak akan biarkan itu terjadi. Besok, Kamis, tim Pak Hardi akan pasang kamera. Dan kalau orang suruhan Andre beneran datang, Karin akan dapetin bukti terakhir yang dia butuhin. Bukti percobaan pembunuhan. Dan setelah itu, Karin akan bongkar semuanya. Di depan semua orang. Dan Bella serta Andre akan hancur. Kamis pagi, jam 6. Karin udah bangun. Dia nggak bisa tidur nyenyak semalam. Terus kepikiran rencana hari ini. Papa udah berangkat ke kantor jam 7. Mobilnya dia bawa ke bengkel dulu sesuai saran Karin kemarin. Bella masih tidur, dia jarang bangun pagi. Karin langsung telpon Pak Hardi. Pak, Papa udah ke kantor. Mobilnya lagi di bengkel. Sekarang waktu yang tepat. Oke. Tim saya udah siaga di parkiran kantor Papa dari jam 5 pagi.
Kamera tersembunyi udah terpasang di 3 titik, di pohon dekat parkiran, di dalam kendaraan dinas kantor yang parkir di sebelah mobil papa nanti, dan satu lagi di kamera pengawas palsu yang kita pasang semalam. Semua sudut tertutup. Bagus. Terus. Sekarang kita tunggu. Kalau orang suruhan Andre beneran datang, kita akan rekam semua gerakannya. Dan begitu dia selesai utak-atik mobil papa, tim saya akan langsung lapor polisi. Kita tangkap basah. Oke, Pak. Aku tunggu kabar. Karin tutup telepon. Dia coba sarapan tapi nggak masuk. Perutnya mual karena deg-degan. Jam 9 pagi, papa kirim pesan ke Karin dari kantor. Rin, mobil papa udah beres. Ternyata cuma masalah kecil di mesin. Udah diperbaiki. Makasih ya udah ngingetin. Karin bales cepat. Sama-sama, Pak. Papa hati-hati ya di jalan. Jam 10 pagi, ponsel Karin berdering. Pak Hardi. Karin, dia datang. Jantung Karin langsung berdegup kencang. Siapa? Seorang pria, umur 40-an, bawa tas perkakas. Dia parkir motor di dekat mobil papa, terus deketin mobil papa dengan cara yang profesional. Dia nggak asal-asalan. Dia tahu dia lagi diawasi kamera pengawas resmi kantor, jadi dia pura-pura kayak montir biasa. Tapi dari sudut kamera kita, kelihatan jelas dia lagi utak-atik rem di bawah mobil. Ya ampun. Karin ngerasain lututnya lemes. Tenangin diri. Kita udah rekam semuanya. Sekarang kita tunggu dia selesai, terus kita akan lacak dia kemana. Setelah itu, kita lapor polisi dengan bukti lengkap. Oke. Setengah jam kemudian, Pak Hardi telepon lagi. Dia udah selesai. Dia pergi. Tapi tim saya udah lacak plat motornya. Dan coba tebak? Motor itu terdaftar atas nama seseorang yang punya hubungan dengan Andre. Sepupunya. Jadi, ini emang disuruh Andre. Pasti. Ini bukan kebetulan. Ini rencana yang teratur. Sekarang gimana, Pak? Sekarang kita lapor polisi. Tapi kita lapor dengan semua bukti. Foto Bella dan Andre di hotel, rekaman suara percobaan pembunuhan, video orang ini utak-atik mobil papa, semuanya. Biar polisi langsung bertindak cepat dan menangkap mereka semua. Oke. Aku mau ikut ke kantor polisi. Sebaiknya enggak. Biar saya dan pengacara yang urus. Lo fokus jaga papa. Pastiin papa nggak pakai mobil itu hari ini atau besok. Bilang mobilnya harus dicek ulang atau apapun. Yang penting papa nggak pakai mobil itu sampai polisi udah amankan. Siap, Pak. Karin langsung kirim pesan ke papa. Pak, maaf ganggu. Tadi bengkel telpon aku. Kata mereka ada satu onderdil yang harus diganti tapi belum siap. Mobilnya harus balik ke bengkel besok pagi. Papa bisa pakai mobil kantor dulu nggak buat pulang hari ini? Papa bales. Oh gitu? Oke deh. Papa pakai mobil kantor aja. Nanti mobil papa ditinggal di kantor, besok pagi dibawa ke bengkel lagi. Oke, Pak. Makasih. Karin menghela napas lega. Papa aman. Setidaknya untuk hari ini dan besok. Sore itu, jam 5, Pak Hardi telepon lagi. Karin, polisi udah terima laporan kita. Mereka lihat bukti-bukti yang kita kumpulin. Dan mereka setuju, ini kasus serius.
percobaan pembunuhan berencana. Besok pagi, Jumat, mereka akan tangkap Bella, Andre, dan orang suruhan mereka secara bersamaan. Besok pagi? Kenapa nggak sekarang? Karena polisi mau pastiin waktu yang tepat. Mereka akan tangkap Bella pas dia lagi di rumah, Andre pas dia lagi di kantor, dan orang suruhan pas dia lagi di rumahnya. Semua harus bersamaan biar nggak ada yang kabur. Oke, aku ngerti. Satu lagi, Karin. Besok, setelah mereka ditangkap, lo harus ngomong sama papa. Jelasin semuanya. Tunjukin bukti. Papa harus tahu kebenaran. Karin nelen ludah. Itu bagian yang paling aku takutin. Aku tahu. Tapi lo harus. Papa berhak tahu. Malam itu, Karin duduk di kamar, melihat semua bukti yang udah dia kumpulin selama sebulan terakhir. Ratusan foto, puluhan video, rekaman suara yang jelas. Semua bukti yang akan menghancurkan Bella dan Andre besok. Karin juga udah hubungin Om Dharma. Ceritain semuanya. Om Dharma kaget, marah, tapi dia langsung setuju jadi saksi. Bahkan dia bilang dia akan datang ke rumah besok buat nemenin papa pas tahu kebenaran. Karin, nak, kata Om Dharma di telepon. Lo hebat. Lo selamatin papa lo. Aku bangga. Karin nangis dengerin itu. Makasih, Om. Besok, Om akan datang. Kita hadapi ini bareng. Papa lo nggak akan sendirian. Jumat pagi. Karin bangun jam 5. Dia nggak bisa tidur lagi. Jam 7, Papa udah siap-siap mau berangkat kerja. Bella masih tidur. Pak, Karin panggilin Papa sebelum Papa keluar. Nanti siang, Papa bisa pulang cepet nggak? Jam 12-an? Aku ada yang mau omongin. Penting banget. Papa ngeliat Karin bingung. Penting? Soal apa? Nanti Papa tahu. Tapi tolong, Papa harus pulang jam 12. Ini mendesak. Papa mikir sebentar. Oke. Papa usahain. Jam 8 pagi, ponsel Karin bunyi. Pesan dari Pak Hardi. Kegiatan dimulai. Polisi udah bergerak. Karin duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, nunggu kabar. Jam 8.30, pesan masuk lagi. Andre ditangkap di kantornya. Dia kaget, coba melawan, tapi akhirnya diborgol. Dia dibawa ke markas polisi sekarang. Jam 8.45, pesan lagi. Orang suruhan ditangkap di rumahnya. Dia ngaku langsung pas dikonfrontasi dengan bukti video. Jam 9, Karin dengar suara gaduh dari atas. Suara Bella teriak. Karin naik ke lantai atas. Di depan kamar Bella, ada 2 polisi wanita, 1 polisi pria, dan Bella yang lagi didorong keluar kamar dengan tangan diborgol. Lepasin aku. Kalian salah orang. Aku nggak ngapa-ngapain, teriak Bella panik. Polisi nggak ngomong apa-apa. Mereka cuma bawa Bella turun tangga. Bella ngeliat Karin di bawah tangga. Matanya melotot. Karin, kamu yang lapor polisi. Karin diem aja. Ngeliatin Bella yang sekarang nggak cantik lagi. Riasan luntur, rambut acak-acakan, mukanya merah karena nangis dan marah. Kamu akan nyesal. Aku akan. Diam, polisi potong tegas. Anda punya hak untuk diam.
Apapun yang Anda ucapkan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Bella dibawa keluar rumah, masuk ke mobil polisi. Karin nonton dari jendela. Mobil polisi pergi, bawa Bella. Selesai. Karin duduk lemas di sofa. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena lega. Jam 12 siang, Papa pulang. Om Dharma datang gak lama kemudian. Mereka duduk di ruang tamu. Papa kelihatan bingung. Rin, ada apa sih? Kenapa Om Dharma juga ada? Dan, Bella kemana? Aku telpon dari tadi nggak diangkat. Karin ambil napas dalam. Pak, duduk dulu. Aku ada yang harus Papa tahu. Dan ini bakal berat. Papa duduk. Om Dharma duduk di sebelah Papa, siap dukung. Karin buka laptop. Mulai tunjukin bukti satu persatu. Foto Bella dan Andre di hotel. Rekaman suara mereka ngerencanain pembunuhan Papa. Video orang utak-atik rem mobil Papa. Satu persatu, Papa nonton dengan wajah yang berubah dari bingung, jadi kaget, jadi nggak percaya, jadi hancur. Nggak mungkin. Papa geleng-geleng. Bella nggak mungkin. Pak, pagi tadi polisi udah tangkap Bella, Andre, dan orang suruhannya. Mereka sekarang di tahanan. Kasus percobaan pembunuhan berencana. Papa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Om Dharma pegang bahu Papa. Bambang, tenangin diri. Karin udah selamatin kamu. Kalau nggak ada dia, kamu bisa udah. Papa nggak bisa ngelanjutin. Dia nangis. Karin ikut nangis. Dia peluk Papa. Maafin aku, Pak. Maafin aku nggak bilang lebih cepat. Aku takut Papa nggak percaya. Aku harus kumpulin bukti dulu. Nggak, Rin. Papa peluk Karin balik. Papa yang harusnya minta maaf. Papa buta. Papa terlalu bodoh. Papa nggak dengerin kamu. Papa malah percaya Bella. Udah, Pak. Yang penting sekarang Papa aman. Mereka pelukan lama. Om Dharma ngelap air matanya sendiri. Besok, Karin tahu akan ada proses hukum panjang. Sidang. Pengadilan. Media mungkin akan liput. Tapi hari ini, yang penting, Papa selamat. Dan Karin berhasil. 3 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Media massa hadir. Kamera TV berbaris di luar. Wartawan siap dengan mikrofon. Berita, istri muda merencanakan pembunuhan suami demi harta, udah tersebar di mana-mana. Karin duduk di barisan penonton, di sebelah Papa dan Om Dharma. Di seberang ruangan, duduk Bella dan Andre, masing-masing dengan pengacara mereka. Bella udah nggak cantik lagi. Riasannya tipis, wajahnya pucat, matanya sembab. Andre kelihatan lebih kurus, tertekan. Hari ini sidang kelima. Dan hari ini, jaksa akan tunjukkan semua bukti. Hakim masuk. Semua berdiri. Sidang dibuka. Jaksa berdiri, mulai tunjukkan bukti. Di layar proyektor, muncul foto Bella dan Andre di hotel. Yang mulia, kata jaksa dengan suara tegas. Ini bukti pertama. Terdakwa Bella Anastasia dan Andre Kusuma terbukti menjalin hubungan asmara di luar pernikahan terdakwa Bella dengan korban, Bambang Sutrisno.
Foto-foto ini diambil di Hotel The Hermitage, tanggal 15 Maret 2024. Ruang sidang berbisik-bisik. Bella menunduk. Andre mengepalkan tangan. Bukti kedua, jaksa lanjut. Layar berganti ke tulisan rekaman suara. Rekaman percakapan terdakwa Bella dan Andre di dalam mobil, tanggal 20 Maret 2024. Dalam percakapan ini, mereka membahas rencana untuk memindahkan harta korban ke nama terdakwa Bella dan kemudian merencanakan kecelakaan terhadap korban. Jaksa putar suara. Suara Bella dan Andre terdengar jelas di pengeras suara. Kalau papa mati karena kecelakaan, lo jadi janda. Lo dapat semua harta warisan. Ruang sidang hening. Semua mata menatap Bella dan Andre. Papa yang duduk di sebelah Karin memegang tangan Karin erat. Karin tahu papa masih sakit hati dengerin rekaman itu. Bukti ketiga, jaksa lanjut. Layar menunjukkan video kamera pengawas parkiran kantor. Video ini merekam terdakwa ketiga, Joko Santoso, saat melakukan sabotase pada sistem rem mobil korban di parkiran kantor PT Kusuma Jaya Konstruksi, tanggal 30 Maret 2024, pukul 10.15 pagi. Joko Santoso adalah sepupu Andre Kusuma, dan dia mengaku telah menerima uang sebesar 50 juta rupiah untuk melakukan sabotase ini. Video diputar. Jelas terlihat seorang pria utak-atik bagian bawah mobil papa. Dan bukti terakhir, jaksa menunjukkan bukti transfer. Pemindahan uang dari rekening Andre Kusuma ke rekening Joko Santoso sebesar 50 juta rupiah tanggal 29 Maret 2024. Sehari sebelum sabotase dilakukan. Hakim mencatat semua bukti dengan serius. Pengacara Bella berdiri, coba Bella. Yang mulia, klien saya mengakui dia memiliki hubungan dengan Andre Kusuma. Namun, soal rencana pembunuhan itu hanya obrolan iseng. Tidak ada niat serius. Klien saya tidak pernah benar-benar bermaksud. Tidak ada niat serius. Jaksa memotong. Lalu bagaimana Anda menjelaskan pemindahan uang 50 juta ke Joko Santoso? Bagaimana Anda menjelaskan Joko Santoso benar-benar melakukan sabotase? Apakah itu juga obrolan iseng? Pengacara Bella terdiam. Nggak bisa jawab. Pengacara Andre mencoba. Yang mulia, klien saya memang pindahkan uang ke sepupunya. Tapi itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan pribadi. Jaksa menunjukkan bukti percakapan. Ini percakapan antara Andre Kusuma dan Joko Santoso. Jelas tertulis, urus mobil itu Jumat pagi. Jangan sampai ada yang curiga. Uangnya udah masuk kan? Apakah ini juga keperluan pribadi? Ruang sidang bergejolak. Media mencatat cepat. Hakim mengetuk palu. Tenang. Kita lanjutkan dengan kesaksian. Saksi pertama dipanggil, Om Dharma. Saya kenal Bambang Sutrisno selama 20 tahun. Kami rekan bisnis. Dan saya bisa bersaksi, sejak Bella masuk ke kehidupan Bambang, banyak hal berubah. Bambang jadi lebih tertutup. Hartanya mulai dipindah-pindah. Dan yang paling mencurigakan, Bella selalu mendorong Bambang untuk menjauhkan Karin, anak kandungnya sendiri. Saksi kedua, Pak Hardi, penyelidik swasta. Saya dan tim melakukan penyelidikan selama sebulan penuh atas permintaan Karin Sutrisno. Kami menemukan bukti-bukti yang jelas bahwa Bella Anastasia dan Andre Kusuma merencanakan pembunuhan terhadap Bambang Sutrisno dengan alasan harta warisan. Saksi ketiga, Joko Santoso sendiri. Joko, yang duduk di kursi saksi dengan tangan terborgol, mengaku semua.
Saya disuruh Andre, sepupu saya, untuk merusak rem mobil Pak Bambang. Andre bilang, ini buat kasih pelajaran Pak Bambang. Tapi saya tahu, ini lebih dari itu. Andre kasih saya 50 juta. Saya butuh uang, jadi saya lakuin. Tapi saya nggak tahu ini bakal jadi kasus sebesar ini. Saya nyesal. Setelah semua saksi selesai, hakim memberikan waktu untuk terdakwa berbicara. Bella berdiri. Dia nangis. Yang mulia, saya mengakui saya salah. Saya selingkuh. Tapi saya tidak pernah benar-benar mau membunuh Bambang. Saya cuma terseret dalam rencana Andre. Saya korban juga. Korban. Jaksa menyela. Anda yang mendorong pemindahan harta. Anda yang setuju dengan rencana pembunuhan. Anda yang menikmati harta Bambang Sutrisno selama ini. Di mana Anda menjadi korban? Bella terdiam. Nggak bisa jawab. Andre juga berdiri, tapi dia lebih bertahan. Yang mulia, saya memang merencanakan ini. Tapi ini semua karena kondisi ekonomi saya yang tertekan. Perusahaan saya rugi besar. Saya butuh uang. Bambang punya banyak, sementara saya hampir bangkrut. Ini keadaannya memaksa saya. Jadi Anda benar mengakui Anda merencanakan pembunuhan karena uang? Tanya hakim. Andre sadar dia salah ngomong. Dia terdiam. Hakim mencatat semua pernyataan. Baik. Sidang ditunda untuk musyawarah majelis hakim. Keputusan akan dibacakan 2 minggu lagi. 2 minggu kemudian, ruang sidang penuh lagi. Hakim masuk. Semua berdiri. Sidang dibuka. Saya akan bacakan putusan. Ruangan hening total. Dalam perkara nomor 123 PIDB 2024 PN Jakarta Sel, Majelis Hakim memutuskan. Terdakwa pertama, Bella Anastasia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan perselingkuhan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo pasal 53 KUHP. Terdakwa dihukum penjara selama 12 tahun. Terdakwa kedua, Andre Kusuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo pasal 53 KUHP. Terdakwa dihukum penjara selama 15 tahun. Terdakwa ketiga, Joko Santoso, terbukti bersalah membantu tindak pidana percobaan pembunuhan. Terdakwa dihukum penjara selama 8 tahun. Prak. Palu hakim diketuk. Bella langsung roboh. Dia nangis panik, teriak-teriak. Nggak. Ini nggak adil. Andre dia membatu, wajahnya pucat. Karin megang tangan papa. Papa nangis lega. Selesai, Rin, selesai. Bisik papa. Media langsung bergerak. Kamera menyorot Bella yang digiring keluar dalam keadaan panik. Di luar pengadilan, wartawan mengerumuni Karin dan Papa. Karin, sebagai anak yang menyelamatkan ayahnya, apa yang ingin kamu sampaikan? Karin berdiri di depan mikrofon dengan Papa di sebelahnya. Saya cuma anak yang sayang sama Papa. Pas saya tahu Papa dalam bahaya, saya nggak bisa diam. Saya harap kasus ini bisa jadi pelajaran buat semua orang. Hati-hati dengan orang yang terlalu manis, terlalu sempurna. Karena kadang, di balik senyuman itu, ada niat jahat. Dan juga, untuk anak-anak yang merasa orang tua mereka dimanfaatkan, jangan diam. Kumpulkan bukti. Cari bantuan.
dan lawan. Tepuk tangan dari orang-orang di sekitar. Keesokan harinya, berita Karin tersebar di mana-mana. Gadis 19 tahun selamatkan ayah dari rencana pembunuhan istri muda. Media memuji keberanian Karin. Bahkan beberapa stasiun TV mengundang Karin untuk wawancara. Tapi Karin nolak semua undangan. Dia cuma mau fokus ke satu hal, hidup normal lagi bersama Papa. Sebulan setelah putusan, Papa dan Karin duduk di teras rumah. Ngopi bareng, kayak dulu pas Mama masih ada. "Rin," kata Papa pelan. "Papa mau minta maaf. Maaf Papa nggak dengerin kamu dari awal. Maaf Papa terlalu bodoh percaya sama Bella. Maaf Papa sempet nyalahin kamu soal boneka dan foto Mama. Udah, Pak. Itu udah lewat. Papa janji, mulai sekarang, Papa akan dengerin kamu lebih baik. Nggak akan ada lagi orang ketiga masuk ke hidup kita. Cukup Papa dan kamu. Seperti dulu." Karin senyum. "Papa janji. Papa janji." Mereka berdua senyum. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, rumah itu terasa kayak rumah lagi. Nggak ada Bella yang palsu. Nggak ada ancaman tersembunyi. Nggak ada ketakutan. Cuma Papa dan Karin. Keluarga kecil yang selamat dari badai besar. Beberapa bulan kemudian, Karin lulus semester 4 dengan nilai bagus. Dia tetap fokus jadi dokter. Cita-cita yang dia simpan sejak Mama sakit dulu. Papa juga mulai bangkit. Perusahaannya kembali stabil. Bahkan mulai berkembang lagi. Om Dharma jadi rekan yang lebih dekat, sering mampir ke rumah, ngobrol sama Papa dan Karin. Dan suatu hari, Papa bilang sesuatu yang bikin Karin terharu. "Rin, Papa udah putuskan. Semua harta Papa, perusahaan, rumah, tabungan, semuanya akan Papa wasiatkan ke kamu. Papa udah bikin surat wasiat resmi di notaris. Kamu satu-satunya ahli waris Papa. Karena kamu yang selamatin Papa. Kamu yang setia. Kamu anak terbaik Papa." Karin nangis dengerin itu. "Papa, aku nggak butuh harta. Aku cuma butuh Papa sehat dan bahagia. Aku tahu, Nak. Makanya Papa sayang kamu. Kamu nggak kayak Bella yang cuma mau harta. Kamu sayang Papa karena Papa adalah Papa. Bukan karena uang Papa." Mereka pelukan. Dan sore itu, di teras rumah yang sama di mana dulu Mama sering duduk, Karin ngerasa hidup akhirnya balik normal. Bella dan Andre di penjara. Kehidupan mereka hancur. Nama baik mereka hilang. Mereka akan menua di balik jeruji besi, menyesali keserakahan mereka. Sekian cerita Biang Gosip kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau dengerin cerita aku ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita seru selanjutnya di channel Biang Gosip.